Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita membahas lebih detail ya tentang materi larutan ya. Kemarin saya sudah beri beberapa pertanyaan tentang larutan ya, dan beberapa sudah menjawab sudah tepat ya. Jadi larutan itu tersusun dari apa, pH asam basa itu berapa, kemudian aplikasi ke benda-benda yang mengandung asam dan basa. Nah sekarang untuk hari ini kita belajar lebih detail tentang larutan. Nah, larutan ini juga termasuk materi yang saya masukkan ke dalam Integrated Project Based Learning ya. Untuk kelas 11 IPA yang membuat masker aromaterapi ya. Oke. Terbentuk dari apa larutan itu ya? Jadi kemarin sudah tepat ya, banyak santri yang sudah menjawab bahwa larutan itu tersusun dari pelarut dan juga terlarut ya. Jadi semisal ada larutan teh ya. Larutan teh mana yang sebagai pelarut? Nah, yang sebagai pelarut berarti air ya, terlarutnya yaitu serbuk tehnya ya. Itu contoh dari suatu larutan ya. Jadi larutan itu cenderung homogen ya. Untuk di kelas 11 ya, untuk bab larutan itu nanti ada 3 ya. Ada asam basa, hidrolisis, dan penyangga. Yang kita pelajari awal yaitu tentang asam basa ya. Untuk materi hari ini kita belajar menentukan pH asam kuat dan asam lemah ya. Oke. Berapa pH asam, berapa pH basa ya? Kemarin sudah terjawab. pH asam itu di bawah 7 ya. Jadi antara 0 sampai 7 itu termasuk pH asam. Kalau pH basa berapa? pH basa lebih dari 7 ya. Atau rentangnya itu dari 7 sampai 14 ya. Jadi pH maksimal itu 14. Nah, berikut adalah konsep pH. Jadi kalau larutannya asam, maka kita langsung bisa menentukan pH-nya ya. Jadi untuk rumus pH yaitu min log konsentrasi H+ ya. Perlu diingat bahwa asam ya, asam itu ciri-cirinya mengandung ion H+ ya. Sementara kalau basa itu mengandung ion OH- ya. Jadi kalau semisal larutannya basa, maka kita tidak bisa langsung menentukan pH-nya. Tapi kita tentukan dulu pOH-nya ya. Kalau pOH itu min log OH- ya, min log konsentrasi OH- ya. Jadi tanda seperti kurung kurawal ini adalah konsentrasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pH asam kuat. Nah, sebelum masuk ke pH tadi ya, kita harus paham dulu senyawa apa saja yang termasuk asam kuat ya. Jadi asam kuat itu terdiri dari HCl, HBr, HI, H2SO4 dan HNO3 ya. Jadi karena tadi mencari pH itu min log H+, maka kalau kita mau mencari pH kita butuh nilai H+-nya. Nah, H+ untuk asam kuat itu sama dengan X kali konsentrasi asam ya. X itu adalah valensi ya. Valensi asam atau jumlah H. Semisal HCl, maka nilai X-nya berapa? 1. H2SO4 nilai X-nya berapa? 2 ya. Diingat X itu jumlah H atau valensi asam. Nah, berikut ada contoh soalnya.
tentukan pH H2SO4 0,02 molar ya. Jadi molarnya sudah diketahui. Tinggal kita masukkan ke rumus H+ saja ya. H+ sama dengan X kali konsentrasi asam ya. X-nya atau valensi asamnya berapa? Nah, ini jumlahnya ada 2, maka X-nya 2. 2 dikali konsentrasinya 0,02 ketemu 0,04. Nah, nanti semisal di soal itu molaritasnya belum diketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu. Molaritas itu rumusnya mol per volume ya. Nah, setelah ketemu H+-nya, kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka pH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Supaya ngitungnya gampang, 0,04-nya saya ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pH-nya ketemu 2 min log 4. Ya, ini sifat logaritma di matematika ya. Jadi min 2-nya turun ke sini ya. Min 2 kali min 2, min log 4-nya tetap ya, 2 min log 4. Log A pangkat B sama dengan B log A ya. Oke, selanjutnya asam lemah. Gampangannya, senyawa apa saja yang termasuk asam lemah? Itu adalah senyawa di luar asam kuat. Itu semuanya masuk asam lemah ya. Jadi HF, CH3COOH dan lain sebagainya ya, dan lain-lain, berarti banyak. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam ya. Ka-nya ini adalah tetapan ionisasi. Bisa juga pakai konsentrasi asam dikalikan alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi, biasanya dalam bentuk persentase ya. Tinggal dihitung saja nanti. Misal alfanya 10% ya, atau 20% ya. Nilai alfa itu di antara 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin nilai alfa itu lebih dari 1. Semisal 10%, berarti kan nilai alfanya 0,1 ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Sudah diketahui konsentrasi H2SO3 0,001 molar dan Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Maka tinggal dimasukkan ke rumus saja ya. Ini tinggal matematikanya saja. Jadi saya harapkan konsep matematikanya sudah paham ya. Jadi Ka-nya dimasukkan 10 min 5 dikali 0,001 ya. 10 min 5 dikali dengan 10 min 3 ya. 10 min 5 kali 10 min 3 hasilnya 10 min 8 ya. Jadi kalau pangkat dikalikan pangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, setelah ketemu H+-nya, tinggal dimasukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+ ya, 10 pangkat min 4. Maka pH-nya ketemu 4 ya. Jadi jangan 4 min log 10 ya. Sebenarnya ini tuh min log 1 kali 10 min 4 ya. Maka 4 min log 1. Log 1 itu 0. Jadi jawabannya 4 ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi kalian pahami pH asam kuat dan asam lemah ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kalian akan saya beri latihan soal ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.